Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma dari kelas 12/7 TKP 1. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang hari akhir dari pelajaran pendidikan agama Islam. Iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir, keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. 1. Makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan, hari kiamat, yaitu penegakan hukum. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. Hari kiamat menurut Al-Quran. 1. Kiamat sugro. Menurut bahasa, kiamat sugro adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun pengertian istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia. Kiamat kubro. Menurut istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. B. Hari kiamat menurut teori ilmu alam. Menurut teori fisika, sekitar 150 juta jauhnya jarak kotak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 622.160 km, sementara garis tengahnya matahari adalah 1,4 juta km. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul sinar karena tenaga dan sinar sudah habis, misalnya tidak ada angin dan awan yang akibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi, karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung, air laut naik laksana tsunami, akhirnya hancurlah bumi. Hari kiamat menurut teori ilmu alam. Menurut teori geologi eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menjadi angin. Akibatnya gas yang berat mengendap ke bawah sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama atau evolusi, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. D. Periode hari akhir. 1. Yang mau bahas adalah proses dibangkitkan seluruh makhluk hidup dari alam kuburnya. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia. Yang kedua, Yaumul Hasyr adalah proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Lalu seluruh manusia mengikuti kumpulan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. 3. Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik itu amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab dengan sangat teliti. Setelah perhitungan ini, lalu dilakukan proses menimbangkan amal. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun dizolimi. Hal ini dapat dikaji dari prosesnya, yaitu saat amalan setiap manusia dihitung, anggota tubuhnya menjadi saksi. 4. Asyirat, yaitu jembatan yang membentang dari dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asyirat ini tergantung pada amal perbuatan manusia. 5. Yaumul Fasl dan jaza adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nasib orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. 1. Beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. 2. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah. 3. Mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu sesuai atau tidaknya dengan norma-norma agama.
4. Mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal solih dan meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. 5. Tumbuhnya perilaku akhlakul karimah seperti mawas diri. D. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 1. Membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. 2. Tidak menunda amal salih karena waktu tidak pernah terulang kembali. 3. Bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. 4. Menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kecantikan hanya titipan Allah. 5. Aturan Allah SWT dan Rasulullah agar tidak mendapat azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal saleh di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat. 2. Mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kehidupannya karena sekecil apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. 3. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya untuk mendapatkan surga. Kurang lebih itu yang dapat bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.